Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muftiwati dengan NIM 2401220012. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan tentang marketing analysis of Wismi. Wismi adalah merek kuliner yang berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2022 di Surabaya oleh Arif Afandi di bawah naungan PT Wismi Buka Abadi. Dalam waktu singkat, Wismi telah membuka hampir 50 cabang di berbagai kota besar di Indonesia, menjadikannya pesaing kuat dalam industri mie pedas bersaing dengan merek seperti mie gacoan. Kemudian value. Meskipun tidak tersedia data resmi mengenai valuasi finansial Wismi, pertumbuhan pesat dan ekspandi cabang menunjukkan nilai branding yang signifikan, strategi pemasaran yang efektif seperti kolaborasi dengan agensi branding. Full Stop Indonesia telah membantu membangun identitas merek yang kuat dan menarik bagi konsumen muda. Selanjutnya ada strength atau kekuatan pada brand Wismi. Di dalamnya terdapat inovasi menu dan cita rasa, desain dan konsep modern, harga yang terjangkau, branding yang kuat, kualitas produk dan layanan, strategi pemasaran digital. Masuk pada analisis pastel. Pada bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Pada bidang politik, stabilitas regulasi UMKM, pemerintah Indonesia mendukung pertumbuhan UMKM termasuk sektor kuliner melalui berbagai insentif dan regulasi yang mendukung kebijakan pajak dan perizinan. Perubahan kebijakan perpajakan atau perizinan dapat mempengaruhi operasional bisnis kuliner seperti Wismi. Yang kedua adalah ekonomi. Pertumbuhan industri kuliner, industri makanan dan minuman di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, menciptakan peluang bagi bisnis seperti Wismi. Daya beli konsumen. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen, terutama dalam segmen makanan cepat saji. Yang ketiga adalah perubahan gaya hidup konsumen, terutama generasi muda, semakin mencari pengalaman kuliner yang unik dan instagramable sesuai dengan konsep yang ditawarkan Wismi. Kesadaran kesehatan. Meningkatkan kesadaran akan kesehatan dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap makanan pedas atau berlemak. Yang keempat adalah teknologi. Digitalisasi pemasaran, penggunaan media sosial dan platform digital menjadi kunci dalam strategi pemasaran Wismi, memungkinkan jangkauan yang telah luas. Teknologi pemasaran. Adopsi teknologi pemesanan online dan sistem pembayaran digital meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan pelanggan. Yang kelima adalah lingkungan. Kesadaran lingkungan. Konsumen semakin peduli terhadap praktik ramah lingkungan, mendorong bisnis untuk mengadopsi kemasan ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan. Pengelolaan limbah makanan dan kemasan menjadi perhatian dalam operasional restoran. Yang keenam adalah legal. Standar keamanan pelanggan. Kepatuhan terhadap standar keamanan pelanggan dan perizinan menjadi keharusan dalam industri makanan. Label halal. Meskipun label halal tidak menjadi pertimbangan utama bagi sebagian konsumen, kepatuhan terhadap standar halal tetap penting untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Kemudian opportunity dan threat. Yang pertama, opportunity di dalamnya memuat 1. Ekspansi pasar. Pertumbuhan industri kuliner membuka peluang bagi Wismi untuk memperluas jangkauan pasar di kota-kota lain di Indonesia. Yang kedua adalah inovasi menu. Mengembangkan varian menu yang lebih sehat atau sesuai dengan tren makanan dapat menarik segmen konsumen yang lebih luas. Yang ketiga, kemitraan strategis. Bermitra dengan platform pengantaran makanan atau influencer kuliner dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan. Yang keempat adalah adopsi teknologi. Mengidentikan teknologi seperti aplikasi pemesanan atau program loyalitas digital dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk yang kedua adalah threat. 1. Persaingan ketat. Industri kuliner yang kompetitif dengan banyaknya pemain baru dapat mengancam pangsa pasar Wismi. 2. Perubahan preferensi konsumen. Perubahan tren makanan atau preferensi konsumen terhadap makanan sehat dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk Wismi. 3. Krisis ekonomi.
Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan operasional bisnis. 4. Isu kesehatan. Kekhawatiran terhadap kesehatan seperti pandemi atau isu keamanan pangan dapat mempengaruhi kunjungan pelanggan ke restoran. Kemudian segmenting. Pada brand Wismi, yang pertama adalah demografis, menargetkan konsumen berusia 15-30 tahun, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda di perkotaan. 2. Geografis, fokus pada ekspansi di kota-kota besar dan menengah di Indonesia seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Tegal. 3. Psikografis, menyasar individu yang mencari pengalaman kuliner yang unik, menyukai makanan pedas, dan aktif di media sosial. 4. Perilaku, menargetkan konsumen yang mencari makan cepat saji dengan harga yang terjangkau dan suasana tempat makan yang nyaman dan instagramable. Kemudian ada targeting. Pada brand Wismi, yang pertama adalah generasi Gen Z dan milenial, konsumen muda yang mencari tempat makan yang tidak hanya menyajikan makanan lezat tetapi juga menawarkan pengalaman sosial dan visual yang menarik. Komunitas kuliner, individu yang aktif mencari dan mencoba tren makanan baru, serta berbagai pengalaman mereka di platform media sosial. Kemudian positioning. Pada brand Wismi, yang pertama adalah inovasi menu. Beragam pilihan mie pedas dengan nama-nama unik seperti mie goyang dan mie disco, serta tambahan menu seperti dimsum, sushi, dan gelato. 2. Harga terjangkau. Menawarkan menu dengan harga mulai dari 8.500 hingga 9.500, menarik bagi konsumen muda dengan anggaran terbatas. 3. Suasana modern dan instagramable. Desain interior dan menarik yang fasilitas seperti wifi gratis menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan dan cocok untuk berbagi di media sosial. 4. Pelayanan cepat dan responsif, seperti sistem pelayanan dan efisiensi responsif terhadap masukan pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Selanjutnya ada perpetual mapping. Bisa kita lihat pada peta presentasi tersebut, antara harga dan cita rasa Wismi berada di posisi yang ideal. Harganya tetap terjangkau namun dengan rasa yang tinggi, tegap, konsisten, berbeda dengan kompetitor mie gacuan yang mungkin lebih mahal dengan rasa yang tidak konsisten, atau mie pedas level yang lebih murah tapi kalah dalam kebersihan dan pelayanan. Kemudian BCG Metric. Wismi yang pertama adalah STRAK, tinggi pangsa pasar, tinggi pertumbuhan pasar. Yang kedua Cash Cow, tinggi pangsa pasar, rendah pertumbuhan pasar. Ketiga Question Mark, rendah pangsa pasar, tinggi pertumbuhan pasar. Yang keempat adalah DONG, rendah pangsa pasar, rendah pertumbuhan pasar. Slide selanjutnya adalah weakness. Diversifikasi produk yang terlalu cepat, menambah produk seperti sushi dan gelato, mungkin tidak sesuai dengan citra merek utama Wismi sebagai spesialis mie pedas yang dapat membingungkan konsumen dan mengaburkan identitas merek. Kedua, keterbatasan inovasi. Pada menu utama, kurangnya inovasi atau pembaruan pada produk inti dapat menyebabkan kejenuhan dan kalangan konsumen setia dan membuka peluang bagi pesaing untuk merebut pangsa pasar. Ketiga, ketergantungan pada segmen pasar tertentu. Fokus pada besar generasi muda dan konsumen urban dapat membatasi pertumbuhan segmen pasar lain yang potensial. 4. Kurangnya data dan analisis pasar. Keputusan strategi yang dapat didukung oleh data pasar yang kuat dapat menyebabkan investasi pada produk atau segmen yang kurang menguntungkan. Slide yang selanjutnya ada saran analisis SWOT brand Wismi. Fokuskan pada promosi, pada visual dan konsep unik di media sosial, buat konten kreatif dan menekankan harga terjangkau dan rasa khas. Peluas jaring outlet melalui sistem franchise atau kerjasama lokal. Tambahkan variasi menu agar bisa menjangkau segmen lebih luas. Aktifkan kampanye kolaborasi dengan influencer lokal atau UMKM lainnya. Tingkatkan kehadiran di market kuliner dengan promo eksekutif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.